Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami diamanahi untuk dapat mencari suatu permasalahan dan menyelesaikan permasalahan yang sudah kami cari. Yang tentunya itu kami diberikan sebuah tema untuk menjadi acuan dalam mencari dan juga menyelesaikan permasalahannya. Yaitu kami diberikan sebuah tema dalam konteks Sustainable Development Goals pada nomor 13, yaitu adalah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Baik, ketika kita berbicara tentang kelompok, maka di sini saya tidak sendiri. Saya dibersamai dengan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Davin Arya Kusuma, kemudian ada saya sendiri Muhammad Praja Dewanata, kemudian ada Ken Ridho Ibrahim, kemudian ada Sulaiman, dan yang terakhir adalah Sahron Isya Mahendra. Baik, membahas tentang latar belakang. Ketika kita mengetahui bahwa kita mendapatkan suatu tema dengan SDG nomor 13, yaitu adalah konsumsi dan produksi bertanggung jawab, langsung terlintas dalam pikiran kami, kita langsung punya pikiran yang sama, bahwa adanya suatu permasalahan yang konkret yang bahkan bisa kita lihat secara langsung dalam lingkungan sekitar kita. Ya, bisa kita sebut ada di Jangbringin, ada di sekitar Sadang, ada juga bahkan di wilayah saya di Campaka. Maka, permasalahan yang kita maksud adalah banyak sekali restoran-restoran, banyak sekali restoran UMKM, atau bahkan kita bahas dengan cara yang general, ada suatu toko atau suatu tempat yang menghasilkan, memproduksi suatu makanan atau minuman yang mereka selalu membuang makanan-makanan atau minuman-minuman sisa mereka ketika mereka tokonya hendak tutup. Maka itu kan akan menjadi suatu permasalahan yang serius. Nah, ketika kita membahas tentang hal tersebut, kita dapat meninjau itu adalah hanya berdasarkan dari kacamata kami sebagai pengamat. Namun tidak cukup di situ. Itu dibuktikan dengan fakta-fakta kuat. Kita mendapatkan suatu laporan dari UNEP atau bisa kita kenal dengan United Nations Environment Programme yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara terbesar penyumbang sampah terbanyak se-ASEAN. Maka itu kan menjadi salah satu bukti bahwa apa yang kami lakukan, apa yang kami amati itu adalah sebuah fakta. Nah, kemudian dilanjutkan lagi dengan laporan dari jurnal yang mengatakan bahwa terjadi suatu ledakan-ledakan sampah. Sampah-sampah tersebut maksudnya adalah sampah-sampah yang di hasil distribusi dari restoran-restoran UMKM sehingga ledakan tersebut mereka ada di TPA Lewi Gajah. Nah, mereka menyebut fenomena tersebut, bahkan mereka menyebut itu dengan Hari Sampah Nasional. Maka, ketika kita meninjau dengan permasalahan-permasalahan tersebut, pada akhirnya kami memiliki ide untuk dapat memberdayakan makanan-makanan sisa tersebut agar nantinya tidak terjadinya masalah-masalah tersebut. Nah, maka kami membungkus permasalahan dan ide tersebut dengan menggagas suatu solusi, yaitu adalah kami berencana untuk membuat suatu aplikasi yang dapat memberdayakan makanan-makanan sisa tersebut dengan cara kita menjual makanan-makanan sisa tersebut dengan harga yang jauh lebih murah. Maka hadirlah aplikasi kami, itu adalah EcoFoods. Sedap tanpa sayang bumi, rasa sisa siap melayani. Baik, ketika kita berbicara tentang aplikasi, maka tentunya ada fitur-fitur yang dapat ditawarkan. Maka, ketika kita bicara tentang fitur, yang pertama, fitur yang kami buat dalam aplikasi EcoFoods, yang pertama ada login dan buat akun. Itu adalah fitur sederhana, yang bahkan saya rasa semua aplikasi memiliki fitur itu. Dan yang kedua adalah akun yang dimiliki dapat menjadi akun konsumen atau akun produsen. Maksudnya, setiap user atau setiap orang yang memakai aplikasi tersebut dapat menjadi dua role, dapat memiliki dua role. Yang pertama, mereka bisa mendaftar menjadi pembeli ataupun menjadi seorang penjual. Maka apa yang mereka dapatkan ketika mereka menjadi pembeli? Mereka dapat melakukan suatu layaknya sebuah pembelian. Mereka bisa melakukan sebuah checkout makanan, mencari makanan dan lain sebagainya. Dan juga pembeli akan diberikan sebuah kode program, bukan kode program, diberikan sebuah kode referral atau bahkan sebuah kode atau sebuah barcode yang nantinya itu menjadi bukti tanda mereka perlu membayar. Mereka itu adalah salah satu metode pembayaran mereka apabila mereka ingin membayar makanan-makanan mereka melalui metode takeaway. Nah, maka kita lanjut fitur ke bagian penjual. Sederhana saja. Maka penjual ketika mereka ingin menjual suatu makanannya, ya mereka perlu mendaftarkan tokonya dengan cara yang mereka perlu memverifikasi beberapa komponen-komponen, misalnya data-data dan komponen, misalnya seperti data email, terus juga kemudian ada telepon, alamat, dan lain sebagainya.
Dan kemudian kita juga mempunyai fitur bahwa setiap pembeli hanya diberikan batas 3 buah makanan atau minuman untuk dibeli. Karena kita meninjau, karena kita memperhatikan bahwa ini perlu disamaratakan, bahwa perlu ada juga orang-orang yang bisa membeli dengan sama rata. Jadi tidak semua orang itu bisa membeli dengan banyak items. Baik, ketika kita berbicara tentang fitur, maka nantinya akan ada beberapa penjelasan terkait dengan kelas diagram, kemudian bagaimana cara aplikasi ini beroperasi, kemudian juga bagaimana susunan daripada database-nya, maka itu akan dijelaskan oleh rekan saya nantinya. Maka dari itu, saya serahkan kepada rekan saya untuk dapat menjelaskan apa isi atau. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan struktur basis data dengan menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram. Namun sebelumnya saya mohon maaf dikarenakan nggak bisa menampilkan wajah saya dikarenakan kamera laptop saya sedang rusak. Nah, di sini kami menggunakan 4 tabel utama dan 1 tabel tambahan yang dimana akan berfungsi sebagai bridge atau penghubung. Untuk pertama kita akan membahas tabel user yang dimana primary key-nya itu user ID dengan atribut antara lain nama, email, kata sandi, alamat, dan juga nomor telepon. Selanjutnya ada tabel pemesanan dengan order ID sebagai primary key. Kemudian ada origin key dari user ID dan juga ada origin key dari restoran ID. Dia punya 2 atribut, tanggal pemesanan dan status pemesanan. Nah, di sini tabel user dan tabel pemesanan punya hubungan one to many, yang dimana user atau pelanggan itu bisa melakukan banyak pemesanan, namun tiap pesanan itu hanya terikat pada satu pengguna atau pelanggan. Selanjutnya tabel restoran, dia punya restoran ID sebagai primary key dengan atribut antara lain nama restoran, alamat, dan nomor telepon. Nah, dia juga punya hubungan dengan tabel pemesanan yang dimana one to many, yang dimana restoran dapat menerima banyak pesanan, namun tiap pesanan itu hanya terikat pada satu restoran. Selanjutnya ke tabel makanan, yang dimana food item ID sebagai primary key, kemudian ada restoran ID di paling bawah itu origin key, kemudian 3 atribut lain, nama makanan, harga, dan jumlah. Dia punya hubungan one to many dengan restoran, yang dimana restoran dapat memiliki banyak makanan atau menu, tapi tiap makanan itu terikat dengan satu restoran. Dan terakhir ada tabel chart, yang dimana dia difungsikan sebagai bridge atau penghubung, yang dimana dia hanya punya origin key, order ID di tabel pemesanan, dan food item ID dari tabel makanan. Nah, fungsi dari penghubung ini adalah supaya ketika pelanggan itu memesan makanan, dia bisa pesan banyak makanan sekaligus. Jadi kalau nggak pakai tabel penghubung atau bridge ini sesuai dengan apa yang disarankan ibu waktu konsul, itu supaya ketika ada orang mesen dan banyak makanannya itu dapat dilakukan. Mungkin untuk entity relationship diagram dicukupkan. Oke, untuk sekarang saya akan menjelaskan mengenai kelas diagram dari dashboard controller dan login controller. Terdapat beberapa hubungan dan interaksi antara kelas dashboard controller dan login controller ini. Yang pertama ada hubungan antara dashboard controller dengan food item. Dashboard controller menggunakan objek-objek dari kelas food item untuk
merepresentasikan item makanan. Metode getFoodItemList pada dashboard controller menghasilkan daftar food item dari database. Hubungan antara dashboard controller dan restoran. Dashboard controller menggunakan objek dari kelas restoran untuk merepresentasikan restoran. Beberapa metode pada dashboard controller menghasilkan atau menggunakan objek restoran. Lalu ada hubungan antara dashboard controller dengan database. Dashboard controller memiliki atribut base DAO dari kelas base DAO untuk berinteraksi dengan database. Metode getFoodItemList menggunakan objek base DAO untuk mendapatkan koneksi ke database. Lalu ada hubungan antara dashboard controller dengan food DAO. Dashboard controller menggunakan objek dari kelas food DAO untuk operasi CRUD terhadap data makanan. Lalu ada hubungan antara dashboard controller dengan JavaFX komponen. Dashboard controller menggunakan elemen-elemen antarmuka pengguna atau UI seperti tombol, tabel, teks, dan lain-lain. Lalu ada hubungan antara login controller dengan user. Login controller menggunakan objek dari kelas user untuk merepresentasikan pengguna. Lalu ada hubungan antara login controller dengan user DAO. Login controller menggunakan objek dari kelas user DAO untuk operasi seperti sign in dan sign up. Lalu ada hubungan antara login controller dengan JavaFX komponen. Login controller mengontrol elemen-elemen UI seperti tombol, teks, dan area formulir. Lalu ada metode switch off untuk mengatur animasi visibilitas elemen formulir saat beralih antara sign in dan sign up. Lalu ada hubungan antara login controller dengan apps. Login controller menginisialisasi pemanggilan aplikasi utama setelah berhasil sign in. Lalu ada hubungan antara dashboard controller dengan login controller. Tidak ada hubungan langsung antara kedua mengontrol ini pada kelas diagram ini, namun dalam aplikasi yang sebenarnya mereka bisa berinteraksi melalui navigasi atau pertukaran data sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Oke, untuk selanjutnya ada kelas diagram yang mencakup base DAO, food DAO, dan user DAO. Di kelas diagram ini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai base DAO kelas. Pada kelas base DAO tidak terdapat atribut yang tampak dari kelas ini. Namun terdapat metode getConns atau koneksi yang menghasilkan objek connection untuk terhubung ke database. Lalu ada food DAO class. Atribut pada kelas ini yaitu ada base DAO yang itu menggunakan objek base DAO untuk mendapatkan koneksi ke database. Lalu terdapat metode insert food, update food, delete food, lalu delete all food. Dan yang ketiga terdapat kelas user DAO. Atribut pada kelas ini ada base DAO. Base DAO menggunakan objek base DAO untuk mendapatkan koneksi ke database. Metode yang terdapat pada kelas user DAO ada insert user, ada sign in. Lalu hubungan antara ketiga kelas di atas yaitu base DAO digunakan oleh food DAO dan user DAO untuk mendapatkan koneksi ke database. Lalu ada food DAO yang memiliki ketergantungan pada kelas base DAO untuk mendapatkan koneksi ke database. Lalu ada user DAO yang memiliki ketergantungan pada base DAO juga untuk mendapatkan koneksi ke database. Keterangan antara kelas direpresentasikan dengan panah pada ujung terbuka untuk menunjukkan bahwa satu kelas memiliki bergantung pada kelas yang lainnya. Setiap kelas memiliki metodenya sendiri yang terkait dengan fungsionalitas operasi seperti create, read, update, and delete. Terdapat entitas yang sesuai. Lalu ada kelas diagram di atas. Kelas diagram tersebut memberikan gambaran visual tentang bagaimana kelas-kelas ini berinteraksi satu sama lainnya di dalam aplikasi. Oke, untuk yang selanjutnya ada pembahasan mengenai kelas diagram user, restoran, dan food item.
Oke semuanya, untuk selanjutnya saya akan bahas mengenai kelas diagram. Kelas diagram sendiri terdiri dari main class atau kelas utama. Di bawah main class ini terdiri dari beberapa kelas, diantaranya ada kelas user, kelas restoran, dan kelas food item. Oke, untuk yang pertama ada kelas user. Kelas user adalah kelas yang memiliki informasi tentang pengguna, termasuk ID, nama, email, password, alamat, nomor telepon, dan restoran yang dimiliki. Alamat atribut dari user sendiri, yang pertama ada ID, name, email, password, alamat, nomor telepon, dan restoran. Lalu di kelas user sendiri memiliki beberapa metode, diantaranya get ID, get name, get email, get password, get alamat, get nomor telepon, dan get restoran. Oke, untuk yang selanjutnya ada kelas restoran. Kelas restoran adalah kelas yang memiliki informasi tentang restoran termasuk ID, alamat, nomor telepon, dan nama restoran. Di kelas restoran sendiri memiliki beberapa atribut, diantaranya ada ID, lalu ada address, lalu ada nomor, dan name. Di kelas restoran sendiri terdapat beberapa metode, diantaranya get ID, get address, get nomor, dan get name. Lalu yang ketiga ada kelas food item. Kelas food item ini kurang lebih menampung informasi tentang item makanan di restoran, beberapa atribut yang mungkin dimiliki oleh food item, diantaranya ada ID, name, price, description, dan restoran. Lalu hubungan antar kelas, setiap objek dari kelas user memiliki hubungan dengan objek dari kelas restoran melalui atribut restoran. Dengan kata lain, seorang pengguna dapat memiliki satu restoran atau tidak memiliki restoran sama sekali. Setiap objek dari kelas restoran secara tidak langsung terhubung dengan kelas food item. Tetapi kita bisa membayangkan bahwa setiap restoran memiliki beberapa item makanan yang dapat diwakili oleh objek-objek dari setiap kelasnya. Dari setiap kelas di food item, seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan aplikasi yang kami buat. Untuk itu yang pertama adalah melakukan sign up dulu. Mungkin namanya David. Emailnya David. Bukan. Lakukan. Nggak apa. Sign. Lalu kita pencet sign up. Oh ya, mungkin sebelum di sign up dulu, kita misalnya nggak isi satu benda nih, satu ini. Kita itu nanti dia minta untuk isi semua datanya. Nah, misalnya udah diisi semua, jadi bisa. Dan kalau misalnya udah seperti ini, dia akan minta untuk login kembali. Nah, untuk login ini juga sebenarnya sama aja. Kalau misalnya kita kosong, nanti dia minta isi. Terus kalau misalnya kita salah, dia bakalan minta untuk coba lagi. Nah, kalau udah benar nanti ada selamat datang dengan di sini ada nama penggunanya. Lalu lanjut. Kemudian ini adalah tampilan home dari aplikasi kita. Aplikasi ini berjudul EcoFood ya. Di sini ada informasi atau restoran yang contoh restoran yang populer di dekat Anda gitu, di areamu. Di sini ada McDonald's, Burger King, Migocuan atau warung Aptorma. Ini hanya contoh saja, dan jika kita klik restoran ini, maka kita akan menuju page restoran. Tapi sayang, page restoran ini tidak terburu untuk kami buat. Di sini tuh sebenarnya ada makanan-makanan yang nantinya ini tuh bakal muncul jika kita menambahkan di inventory. Di sini ada gambar makanan. Jika gambar makanan ini kita klik, nanti di sini akan menampilkan nama produknya, jumlahnya, dan harganya.
Dan kemudian ini ada daftar harganya. Kemudian ini bisa uang yang kita ingin bayar dan kembaliannya. Dan mungkin kita bisa langsung bayar. Di sini juga kita harusnya bisa menghapus makanan yang sebelumnya udah ada di keranjang, mungkin sini kita bisa hapus sebelum kita bayar. Mungkin setelah kita bayar kita bisa juga melihat nota yang setelah kita bayar tadi. Dan selanjutnya inventory. Nah, untuk inventory ini sebenarnya itu di sini itu harusnya bisa menampilkan makanan yang sudah ditambah di section sini. Tapi karena ya tadi waktunya juga belum tidak cukup, dan juga itu baru bisa untuk menampilkan kayak garis-garis kosong seperti tabel kosong gitu, namun tidak ada tulisannya. Nah, yang pertama itu kita mau cobain ini nih, tombol add. Kalau tombol add, update, clear, dan delete ini sebenarnya sudah bisa digunakan. Misalnya kita gunakan tuh, misalnya kita cobain dulu add. Kalau misalnya add itu dia membutuhkan semua ini terisi. Jadi kalau misalnya kita kosong, dia bakalan minta tolong untuk seluruh isi datanya. Yang pertama itu misalnya kita tambah cuman aja mie, harganya atau berapa, oke, juga jumlahnya 10.000. Nah, sama. Nah, makanan sudah masuk. Nah, jika di sini belum masuk, karena sebenarnya yang jika kita mengklik pertama kali, karena gacuan itu belum ada, maka yang pertama kali masuk itu adalah restorannya. Dimana di dalam restoran itu bakalan ngebuat dulu restoran gacuan ini. Baru jika kita klik lagi sekali lagi, dia akan masuk ke sistemnya, itu masuk ke baru masuk ke dalam sini. Nah, sini udah ada mie, ini food itemnya pakai UID, ini juga restoran ID pakai UID, ini jumlahnya dan ini harganya. Selanjutnya adalah untuk mengupdate, misalnya ini kota kosongin dulu, kosong. Di sini kalau misalnya kita pencet, dia juga harus minta seluruh data karena sebenarnya dalam sistem ini tuh dia akan mencari dulu makanan yang kita mau ubah. Misalnya kita coba ganti mie yang tadi, harganya misalnya kita rubah jadi 10.000, kita rubah jadi 50, kita update, sudah dirubah. Kita kembali lagi, kita lihat apakah berubah. Jadi berubah, harganya jadi 10.000 dan jumlahnya jadi 50. Tuh. Selanjutnya adalah untuk meng-delete. Nah, untuk delete ini agak berbeda karena yang diminta di delete itu adalah nama makanannya aja. Jadi misalnya kalau misalnya mie, ini tadi kita mau hapus mie, kita bakalan bisa. Nah, ini udah dihapus, dan kalau misalnya kita pencet dihilang. Tuh. Untuk yang terakhir ini clear itu menghapus semua. Misalnya kita masukin dulu aja. Asal aja. Ini terus burger. Ini ada 100. Nah, kan asalnya jika kita ini asalnya belum ke ini. Lagi ini ada 2. Nah, jika kita pencet clear ini, dia bakalan menghapus semua yang udah ada di inventory. Nah, jadi kosong tuh. Nah, mungkin ini juga nih yang import ini sebenarnya dia untuk mengupload gambar. Cuman ya karena karena waktu yang kurang dan juga mungkin juga belum tahu caranya, jadi ya yang ini belum terbuat gitu. Mungkin Selanjutnya kita di sini ada gambar untuk logout juga, bisa kita klik, dan jika kita ingin logout, oke, kita kembali ke menu login awal. Oke.
Oke, Mungkin cukup sekian dari demonstrasi dan juga video mengenai aplikasi yang kami buat. Mohon maaf jika banyak sekali kesalahan dan juga kekurangannya, dengan banyak juga fitur dan juga fitur utamanya juga masih belum bisa digunakan. Mungkin sekian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.